Hari ini kita membahas sebuah topik yang menjadi salah satu favorit saya, yaitu sepeda. Nggak cuman sepeda sih, tapi ini keren ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita ketahui bahwa hampir 95% orang ingin bersepeda sih sebenarnya, apalagi di Indonesia ini. Tercatat kurang lebih 74% beralasan sepeda itu ingin membantu mengurangi polusi udara, kemacetan di jalan, walaupun kadang-kadang goeser juga agak yang ngaco, bandel lah itu ya. Nah, kita akan membahas langsung tanpa panjang lebar seorang yang mempunyai sebuah inovasi yang menurut saya sangat dahsyat, yaitu membuat sepeda dari bahan kayu karet yang mungkin pertama kali Anda sendiri mungkin dengar. Bersama saya Jimmy Untoro, kita akan membahas apa sih dan bagaimana sepeda ini penuh kreativitasan, dan salah satunya adalah sepeda kayu. Bersama saya, sahabat saya, Mas Didi Diarsa. Mas Didi, apa kabar nih? Sehat-sehat Mas. Salam sehat semuanya. Salam goes semuanya. Salam goes ya. Siap. Udah berapa lama nih Mas Didi goes? Sekitar 5 tahunan. 5 tahun ya. Udah keliling Indonesia saya lihat nih ya. Ya, kalau ada kesempatan setiap jalan kita coba goes di masing-masing kota karena Indonesia itu indah banget Mas. Iya, Mas Didi langsung aja nih. Iya. Sepeda kayu. Betul. Gimana kok bisa bermimpi membuat sepeda dari bahan kayu? Iya, idenya sebetulnya waktu di awal saya ikut sebuah acara. Jadi acara itu di Johannesburg, diadakan oleh mantan wakil presiden Amerika Al Gore, peraih hadiah Nobel di Climate Reality Change. Mereka challenge kita untuk bisa bikin satu produk yang bisa berkontribusi untuk menyelamatkan bumi. Wow. Jadi bagaimana kita para peserta di challenge untuk bisa, ayo punya ide apa nih untuk bisa menyelamatkan bumi, mengurangi karbon, dan itu sampai di rumah ya kan, kita apa gitu kan. Ya udah, kemudian kita cari-cari, walaupun saya bukan maker, saya bukan desainer, tapi saya punya banyak jaringan teman-teman di komunitas. Kebetulan kita juga mengelola sebuah creative hub namanya Kode Creative Hub. Di situ kita ketemu tuh sama desainer, maker, sama tukang kayu, sama arsitek ya kan. Terus saya punya ide bagaimana kalau kita membuat sebuah sepeda dengan menggunakan kayu-kayu yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia kita tahu semua adalah ya kan, kita punya sumber daya alam yang sangat dahsyat sekali, tetapi kita belum memanfaatkannya secara maksimal. Wow. Nah, itu yang kita mau coba challenge-nya di situ ya kan. Terus kemudian ayo kita bikin lah ya kan. Kemudian kita coba satu, tapi memang ternyata tidak mudah. Prosesnya panjang juga ternyata. Berapa lama Mas Didi R&D-nya ini? Risetnya tuh hampir 1 tahunan. 1 tahun ya? Tahunan, karena apa? Karena memang tidak ada ceritanya di Indonesia tuh yang memulai ini gitu loh. Jadi ini kita benar-benar dari awal, dari nol, cari materialnya, cari kayu yang cocok seperti apa, sampai ketemu para peneliti. Kebetulan kita cari siapa nih di Indonesia yang paling jago nih di perkayuan ya kan. Kita cari ke kampus, kita cari ke BRIN ya kan. Ya satu-satu udah mulai tuh ketemu tuh. Wah, ternyata connecting the dot ini menghubungkan banyak talent ternyata, bukan satu orang ya kan. Nah ini teman-teman Mas Didi ini siapa tahu ini yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita nih yang akan memimpin setelah ini, rambutnya putih dan dari tribe kayu, perkayuan. Ada rambut putih ya. Presiden kita ahli kayu semua. Iya, sempat juga Pak Jokowi ngelihat sepeda kita. Pernah lihat ya? Sepeda ya kan di satu pameran di ICE waktu itu di Trade Expo Indonesia. Kagum loh. Terus kaget dia bilang, loh ini bagaimana Mas cara bengkokinnya Mas ya kan? Karena kan sepedanya memang di bending 360 derajat kan. Jadi ini sesuatu yang buat beliau, kok nggak patah ya? Bendinginnya pakai apa gitu kan? Yang beliau tahu ya pasti pakai panas gitu kan. Kita bilang nggak pakai panas Pak ya kan. Terus pakai apa? Pakai tenaga dalam Pak. Sambil bercanda ya kan. Padahal itu sebenarnya sangat simpel ya. Ada tekniknya, ada triknya, dan itu ternyata proses yang lumayan panjang menemukan itu. Dan 1 tahun tadi kita melakukan riset. Jadi buat teman-teman yang memang mau melakukan riset, inovasi, ini prosesnya panjang, tetapi jangan menyerah di tengah jalan. Mengubah climate change, memberikan solusi, lalu terciptalah sepeda betul. kayu dan juga dari semua bahan-bahan karet ya. Betul, karena kita lihat solusi yang paling efektif, yang paling mudah, murah, dan cepat sebetulnya adalah sepeda. Karena apa? Karena kita melihat pengalaman kota-kota besar di seluruh dunia Mas, ya kan? Kita lihat di Eropa misalkan, even Paris during pandemi misalkan, itu mereka mengubah jalur lalu lintasnya yang padat menjadi jalur sepeda.
Di Berlin juga demikian, populasi bersepeda naik 30-40%. Di Belanda udah tahu persis ya kan bahwa itu gudangnya pesepeda, semua orang menggunakan sepeda, even Perdana Menterinya juga menggunakan sepeda ke kantor. Ini kan sebuah tren yang sebetulnya sangat simpel ya kan. Kenapa kita nggak coba gitu kan? Mungkin kalau kita bisa berkontribusi dengan menggunakan sepeda yang unik dalam tanda kutip, orang akan mau menggunakan sepeda dan menjadi salah satu model transportasi yang mereka bisa gunakan ke tempat kerja atau kemanapun mereka bergerak gitu. Ya, Mas Didi, apalagi sekarang ya, sepeda ini harusnya menjadi prioritas ya. Exactly, Indonesia dengan begitu banyak padat penduduknya, apalagi di Jakarta ini ya. Saya bisa bayangkan daripada begitu banyak motor, sepeda lah gitu ya. Sepeda listrik ya. Sepeda listrik juga udah ada, sepeda lipat, sepeda city gitu ya. Jadi selama ini dalam R&D-nya sudah ada berapa macam sepeda yang bisa dibuat dari kayu, Mas Didi? Iya, ini memang sangat menarik sekali karena apa, jumlah yang kita bisa desain dengan tadi kita menemukan bisa ditekuk tadi itu di bending itu, kita bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang unik. Jadi tidak hanya bentuk sepeda yang mungkin lurus-lurus seperti biasa sejak tahun 1800-an, mungkin tidak banyak perubahan, tapi dengan bisa dibending kayunya, frame-nya itu akan bisa menjadi sangat unik. Ada yang modelnya kita temukan, ada yang model seperti Pulau Bali, ada yang terinspirasi dari kearifan lokal dengan senjata kujang di Jawa Barat, ada yang terinspirasi dari gagahan Tugu Monas. Jadi ide-ide seperti itu ternyata bisa membuat kita melahirkan model-model desain yang kita harapkan dari Indonesia akan lahir karya-karya desain yang berkontribusi terhadap peradaban desain global, Mas. Selama ini kita sebagai konsumen kan, tapi justru dengan hari ini kita bisa menggunakan material lokal yang tersebar dari kita, karena kayu karet kita itu, Mas, itu dahsyat banget, Mas. Kita punya perkebunan karet itu hampir 22 juta hektar, terbesar di dunia. Jadi mau berapa puluh miliar sepeda pun sebetulnya bisa. Jadi material itu tidak akan habis di kita, dan yang kita pakai adalah material-material yang recycle, yang grade 2, sehingga ini menjadi sebuah keuntungan sendiri bagaimana sepedanya dengan material yang ada dan dibuat oleh tangan-tangan kerampil Indonesia gitu, anak-anak muda yang membuatnya. Dan untuk lemnya juga dari getah karet juga, Mas, gitu, kita pakai. Jadi hampir 80% komponennya kembali lagi ke pohon karet gitu loh. Dan ini menjadi menarik karena apa? Ya tadi, kontribusi desain kita terhadap global, dan itu kita harapkan bisa membantu anak-anak terus kemudian yang menggunakan sepeda lebih tertarik dengan desain yang lebih unik, orang lebih menghargai desainnya, terus kemudian juga terinspirasi untuk pakai untuk last mile yang mungkin jaraknya nggak terlalu jauh, Mas. City bike lah ya kan, dari rumah mau ke kantor, cukup dari rumah sampai ke stasiun kereta, kemudian dia berganti mode transportasi ya kan. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif menurut kita. Ya, teman-teman di belakang kita berdua ini sepeda buatannya Mas Didi itu ya, wooden bike. Ini keren banget sih, nanti kita akan lihat ya. Saya ingin ajak untuk Anda ngelihat workshopnya sekaligus macam-macam sepeda yang sudah dihasilkan dari anak bangsa Mas Didi Diarsa lewat sepeda kayu. Yuk kita lihat sebentar. Ya teman-teman, ini masterpiece daripada sepeda kayu. Teman-teman, Mas Didi ini sepeda kayu ya. Ini frame-nya kayu ya, Mas Didi ya. Iya, ini dari kayu, dan ini kita Bali katanya. Gimana, Mas? Ini Bali ya, Mas. Oke, wow. Jadi di sini di bawah ada Balinya, jadi bisa ya seperti ini. Iya. Terinspirasi dari ini satu piece ya, Mas? Iya, dan ini yang tadi saya bilang tidak banyak yang melakukan ini karena ini seolah-olah tanpa sambungan, dan teman-teman yang paling bingung adalah membending kayunya ini menjadi sebuah satu unibody. Jadi seolah-olah tidak terlihat satu sambungan, Mas. Ya kan? Dan ini kalau kayu yang utuh dia akan dibutuhkan kayu yang sangat besar sekali kan diameternya. Tapi karena dia tipis-tipis, kayu yang sangat diameter kayu karet yang pohon mungkin 20 cm itu bisa kita bikin seperti ini dengan model di bending tadi, dan ini 360 derajat dia bisa tanpa sambungan. Satu piece di bending ya. Cari sambungannya di mana? Biasa kan. Sambungannya nggak ada, nih keren banget nih. Nggak kelihatan, nggak ada. Mohon maaf, mood yang terkenal aja. Ini kurang lebih 20.000 aja masih ada sambungan-sambungan. Ini satu piece ya, lalu dibungkus dengan kulit, sama kulit ya. Cantik ya kan. Cantik banget loh ini. Dan stang kita juga pakai stangnya kayu, wood juga. Wow. Ini menjadi satu kesan yang unik, lebih klasik lah sebetulnya. Ini untuk model fixed gear, Mas. Fixed gear ya? City bike lah. Berat berapa, Mas? Nggak sampai 10 kilo. 9-10 kilo lah. Siap, betul.
Ini luar biasa ya. Iya. Ini masterpiece Anda bisa pesan di Kayu dan kayu wooden. Iya. Wah, ini kurang lebih ini harga berapa, Mas? ini kita jual 7,5 udah full Not buy. bad lah. Silakan kalau mau pesen 100 langsung. Siap, Dahsyat terima nih, kasih, dahsyat. Mas. Thank you, Mas. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Teman-teman, thank you semuanya. Terima kasih telah nonton ini dan jangan lupa untuk Anda like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang Satu Cerita untuk Indonesia.